Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Vera untuk matematika peminatan. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari materi tentang sinus. Ternyata kalau dilihat dari hasil latihan soal yang kemarin masih ada beberapa dari kalian yang mungkin lupa atau belum paham mengenai materi yang kemarin. Jadi silakan dilihat di pembahasan yang sudah Bu Vera kirimkan. Kalau untuk pertemuan hari ini kita akan bahas yang berikutnya lagi. Jadi kalau kemarin itu adalah materi persamaan sinus, sekarang kita ke persamaan kosinus. Jadi KD-nya sama seperti yang kemarin. Jadi kita mau menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi intinya kita mau nyari himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan trigonometri. Jadi kalian bisa mengerjakan, bisa menentukan apapun jenis soalnya ketika soal itu adalah persamaan trigonometri. Materi prasyaratnya sama seperti yang kemarin, jadi masih ini lagi. Kemudian, persamaan kosinus. Jadi sebenarnya persamaan kosinus itu bentuknya harus sama seperti yang kemarin. Kalau yang kemarin sinus, berarti sekarang kosinus. Jadi cos X sama dengan cos alfa, bentuknya harus seperti itu. Sama seperti sinus, dia juga punya dua buah rumus. Jadi rumus pertamanya sama, yaitu alfa plus K kali 360. Tapi bedanya adalah di rumus yang kedua. Kalau rumus sinus itu kan 180 min alfa. Tapi kalau rumus yang persamaan kosinus itu X2-nya atau rumus keduanya itu adalah min alfa plus K kali 360 derajat. Seperti rumus yang ada di sini. Untuk selebihnya sama, untuk menentukan nilai K sama seperti yang kemarin. Ini contoh soalnya. Nah, ini hampir mirip seperti latihan soal kalian yang kemarin. Cuman kalau latihan soal kalian kan di sini bukan cos X tapi sin X. Jadi kalau ada soal seperti itu, kamu harus pindah dulu duanya. Jadi di depannya maksud saya di depannya cos X itu tidak boleh ada angka. Tapi misalnya ada angka, maka angka 2 ini pindah dulu ke sebelah kanan. Karena ini perkalian, maka dia berpindah sebagai pembagian. Atau sebenarnya boleh dikatakan kedua ruas dibagi 2, sehingga yang sebelah kanan menjadi setengah. Jadi kalau ada soal seperti ini, kamu tidak boleh menuliskan 2 cos X sama dengan cos 0 derajat. Karena cos 01 itu tidak boleh. Jadi duanya harus pindah dulu. Baru ditentukan cos berapa. Seperti itu. Seperti ini jadinya. Jadi cos X sama dengan cos 60 derajat. Karena setengah itu adalah nilai dari cos 60 derajat. Baru kalau sudah rumusnya seperti ini, kita masukkan ke X1 dan X2. Seperti kemarin di rumusnya sin. Tapi ingat, X2 untuk kosinus adalah min alfa. Jadi ketemunya kalau disubstitusikan X1-nya 60, X2-nya min 60. Kalau K sama dengan 1 yang disubstitusikan berarti X1-nya 420 dan X2-nya 300 derajat. Yang saya merahkan di sini itu berarti bukan daerah, maksud saya bukan himpunan penyelesaian atau kita bilangnya biasanya dia TM, tidak memenuhi. Sehingga HP-nya yang memenuhi adalah 60 derajat dan 300 derajat. Seperti itu. Gampang. Untuk yang contoh berikutnya lagi. Misalnya seperti ini. Jadi di dalam cos di sini ada X plus 30 derajat. Jadi kalau ada soal seperti ini, 30 derajat itu tidak boleh pindah seenaknya. Misalnya kamu mau tulis cos X sama dengan cos min 30 derajat, nah itu tidak boleh. Jadi jangan pernah lakukan hal seperti itu. Caranya adalah seperti ini. Jadi cos X, jadi kita cari cos yang nilainya 0, yang di sebelah kanan itu cos berapa. Dia adalah kebetulan cos 90 derajat yang memenuhi. Sehingga kita bisa pakai rumus yang pertama. Jadi X1-nya sekarang diisi oleh X plus 30 derajat seperti ini. Sama dengan alfa plus K kali 360. Jadi ini kalau 30 derajatnya pindah, maka menjadi seperti ini.
90 derajat min 30 derajat. Bu, kenapa sekarang boleh pindah? Karena sudah tidak ada cos di sini. Jadi kalau masih ada cos, yang di dalamnya cos, tidak boleh pindah-pindah seenaknya. Jadi X1-nya didapatnya seperti ini, 60 tambah K kali 360. Untuk yang X kedua sama, jadi X kedua X plus 30 derajat sama dengan min alfa plus K kali 360. Sehingga didapatnya seperti ini, min 120 plus K kali 360. Sama akhirnya substitusikan K-nya untuk 0, 1. Jadi yang memenuhi adalah 60 dan 240 derajat. Bisa kan? Saya yakin kalian bisa. Misalnya masih belum, ya silahkan diskusikan di grup kelas. Jadi Bu Vera berharap ada respon dari kalian, jadi diskusi kita bisa berjalan lancar. Jadi Bu Vera juga tahu apa yang tidak kamu pahami, apa yang harus saya ulang, jadi saya tahu. Tapi kalau misalnya kalian diam saja, jadi Bu Vera bingung, kamu tidak ngertinya di bagian mana, seperti itu. Jadi saya harap lebih aktif lagi nanti di grup, oke? Nah, sama seperti kemarin, saya harus sebenarnya Bu Vera tidak mau membebankan kalian dengan soal-soal, cuman Bu Vera harus. Jadi biar kalian mau atau semangat untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, ini. Jadi Bu Vera mau minta kamu cari jawaban untuk latihan soal yang di sini. Seperti biasa kemarin jawabannya silakan kirimkan via gambar ke Bu Vera lewat WA grup. Jangan lupa nama, nomor absen, dan kelas di pojok atas. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.